Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permatasari. Di sini saya ingin melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita telah membahas koperasi, seperti apa pengertian, asas, landasan, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendirian dan pembubaran koperasi. Seperti apa sih pendirian koperasi itu dan bagaimana pembubaran koperasi itu? Saja kita masuk ke materinya. Pendirian dan pembubaran koperasi disusun oleh Intan Permatasari dengan NIM 0208042411025. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama adalah siapa saja yang bisa mendirikan koperasi. Nah, dalam pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian mengatur yang dimaksud pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang mendirikan koperasi adalah orang perorangan atau beberapa koperasi tergantung apakah yang akan didirikan adalah koperasi primer atau koperasi sekunder. Adapun syarat dan prosedur pendirian suatu koperasi. Yang pertama, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan dihadiri oleh pejabat. Selanjutnya, yang kedua ini ada sedikit kesalahan. Yang kedua ini setelah rapat pendirian selesai, maka notaris pembuat akta koperasi NPAK dapat membuat akta pendirian koperasi. Selanjutnya, para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan akta pendiri koperasi kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dalam Sisminkop. Setelah itu menunggu keputusan menteri setelah pengajuan akta pendirian. Nah, di sini ada syarat pendirian koperasi. Sesuai jenis koperasinya ya. Di sini koperasi primer. Untuk mendirikan koperasi primer, syaratnya adalah para pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan atau serta elektronik kepada menteri dengan melampirkan 1. 2 rangkap akta pendirian koperasi, 1 diantaranya bermaterai cukup, 2 berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada suatu bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok dan rencana awal kegiatan usaha koperasi. Nah, di sini ada koperasi sekunder. Sementara untuk koperasi sekunder, hal yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi sama seperti koperasi primer, namun terdapat tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder. Kedua, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan atau sekunder calon anggota koperasi sekunder dan terakhir koperasi primer atau sekunder calon anggota melampirkan nomor pokok wajib pajak NPWP aktif. Setelah itu ada keanggotaan koperasi. Di sini disebutkan bahwa seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 2 bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Terhadap koperasi primer dan koperasi sekunder ini mempunyai anggota yang berbeda.
anggota koperasi primer adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum, sementara anggota koperasi sekunder adalah koperasi yang sudah berbadan hukum, koperasi baik anggota koperasi primer maupun anggota koperasi sekunder harus memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan anggota yang lain. Pasal 20 Undang-Undang 25/1992 mengatur tentang hak dan kewajiban anggota koperasi. Nah, adapun kewajibannya yaitu 1. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Ada juga hak setiap anggota koperasi, yaitu 1. Menghadiri masyarakat pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. 2. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. 4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. 6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Selanjutnya, pembubaran koperasi. Pasal 46 Undang-Undang 25/1992 mengatur bahwa terdapat 2 cara pembubaran koperasi, yaitu keputusan rapat anggota dan keputusan pemerintah. 1. Keputusan rapat anggota. Apabila koperasi bubar karena adanya keputusan rapat anggota, hal ini dikarenakan jangka waktu koperasi telah berakhir. Dalam hal ini, dalam rangka pembubaran koperasi, pengurus koperasi mengirim undangan rapat anggota paling lambat 14 hari sebelum rapat anggota diselenggarakan. Pelaksanaan rapat anggota terkait pembubaran koperasi dapat dikatakan sah apabila menjadi quorum. Keputusan rapat anggota terkait pembubaran koperasi dapat dikatakan sah apabila disetujui oleh 2 atau 3 dari suara sah. Apabila telah didapat keputusan rapat pembubaran koperasi, maka keputusan rapat tersebut diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada menteri dan semua koordinator. Kedua, keputusan pemerintah. Pasal 43 Undang-Undang 25/1992 mengatur hal-hal yang menyebabkan pembubaran koperasi oleh pemerintah, yaitu terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang 25/1992. 2. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Ketiga, kelangsungan koperasi sudah tidak dapat lagi diharapkan. Selain hal-hal di atas, pasal 43 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkooperasian juga mengatur hal-hal yang menyebabkan pembubaran oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini Menteri mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi dan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan perencanaan pembubaran koperasi oleh koperasi yang bersangkutan. Koperasi yang mendapat surat pemberitahuan perencanaan pembubaran koperasi dapat mengajukan surat keberatan paling lama 2 bulan terhitung surat pemberitahuan tersebut diterima. Pengajuan surat keberatan ini dengan melampirkan 1. Laporan pertanggungjawaban, 2. SPTP PPH. Kemudian dalam jangka waktu 30 hari, Menteri dapat mengeluarkan suatu keputusan apakah keberatan yang diajukan oleh koperasi terkait rencana pembubaran diterima atau tidak berkaitan dengan
diterima atau ditolaknya suatu keberatan akan ditetapkan dalam keputusan menteri bersifat sebagai putusan akhir. Untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran koperasi itu, diperlukan tim penyelesaian pembubaran koperasi yang tugas dan wewenangnya itu diatur dalam pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9/2018 tentang penyelenggara dan pembinaan peroperasian. Seperti itu tentang pendirian dan pembubaran koperasi. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di situ. Apabila saya ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Nah, masih ada ini. Hal-hal yang menyebabkan pembubaran koperasi oleh pemerintah. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, ya. Selanjutnya, saya mohon maaf apabila dalam video pembelajaran ini mungkin terdapat banyak kesalahan dan ada suara yang terlalu bising karena tempat yang tidak mendukung. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.